2 akan melakukan praktikum keanekaragaman hayati. Praktikum ini merupakan tugas dari mata kuliah Kondas IPA 2. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Hai, nama saya Nadinda Azahra. Hai, nama saya Asin Rosyifa Ramadhani. Hai, nama saya Ismatul Aulia. Praktikum ini mencakup 3 tingkatan. Yang pertama ada keanekaragaman gen. Yang kedua ada keanekaragaman ekosistem. Yang ketiga ada keanekaragaman spesies. Selamat menonton video ini. Yang pertama itu ada keanekaragaman gen. Keanekaragaman gen itu adalah perbedaan sifat dalam satu jenis makhluk hidup yang sama, tetapi memiliki gen yang berbeda-beda. Nah, contohnya itu seperti buah jambu yang ini. Semuanya sama, ini sama-sama buah jambu air. Tetapi kalau kita lihat dari segi bentuk, warna, dan ukurannya itu berbeda-beda loh. Kenapa kok bisa berbeda-beda? Itu dikarenakan perbedaan genetik pada setiap tanaman jambu air. Dari jambu air ini, kita bisa melihat bahwa dalam satu jenis tumbuhan apapun itu, ada keanekaragaman gen yang bikin buahnya itu berbeda-beda loh. Nah, keanekaragaman gen inilah yang bikin makhluk hidup punya variasi dan bisa beradaptasi dengan lingkungannya. Nih, mari kita lihat buah ini dari segi bentuknya dulu. Kalau yang ini itu bentuknya lonjong dan ramping. Sedangkan yang ini itu bentuknya bulat dan agak besar. Oke, yang kedua, kita lihat dari warna kulitnya. Itu juga beda loh. Ada yang merah cerah, ada yang merah agak muda, ada yang merah gelap. Yang ketiga itu belum tentu dari ketiga buah ini kalau kita cicipi itu rasanya sama. Pastinya berbeda-beda. Ada yang lebih manis, ada yang agak sepet. Semua perbedaan itu muncul karena gen dari setiap pohon jambu nggak sama persis. Gen memengaruhi warna, rasa, bentuk, dan ukuran buahnya. Oke teman-teman, di keanekaragaman hayati yang kedua yaitu ada ekosistem. Di sini saya memberikan contoh menggunakan ekosistem buatan, yaitu menggunakan aquascape paludarium. Apa itu aquascape paludarium? Aquascape paludarium merupakan ekosistem buatan yang menggunakan dua lingkungan, yaitu lingkungan darat dan perairan dalam satu wadah atau satu tempat. Nah, bisa teman-teman lihat ya, bahwa pada bagian atas paludarium merupakan areal darat yang ditumbuhi berbagai jenis tanaman. Dan pada bagian bawah, nah teman-teman bisa lihat ya, pada bagian bawah ini berisi air yang menyerupai habitat perairan. Nah, pada bagian daratan ini terdapat berbagai jenis tumbuhan atau tanaman hijau yang berfungsi sebagai produsen. Tumbuhan ini menghasilkan oksigen melalui proses fotosintesis dan menjadi tempat berlindung bagi organisme lain yang mungkin hidup di dalamnya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan pada bagian bawah. Nah, di bagian bawah ini terdapat area perairan yang dapat menjadi habitat bagi hewan-hewan kecil seperti ikan, keong, udang, dan kepiting. Saya tidak bisa menampilkan karena udang ataupun kepiting itu bersembunyi di dalam bebatuan. Nah, hewan-hewan ini berperan sebagai konsumen yang membantu menjaga kebersihan air dan keseimbangan ekosistem secara keseluruhan. Selain makhluk hidup, paludarium juga terdiri dari beberapa komponen abiotik seperti air, batu, pasir, cahaya, dan udara. Semua komponen ini saling berinteraksi untuk menciptakan lingkungan yang stabil
dan mendukung kehidupan organisme di dalamnya. Dengan demikian, Polidorium ini menggambarkan keanekaragaman hayati tingkat ekosistem. Di dalamnya terdapat hubungan timbal balik antara komponen biotik dan abiotik yang saling mendukung sehingga terbentuk keseimbangan dalam skala kecil. Oke guys, pada kesempatan kali ini saya akan melakukan pengamatan keanekaragaman hayati tingkat spesies. Keanekaragaman hayati tingkat spesies adalah perbedaan yang terjadi antara makhluk hidup dalam satu genus yang sama, tetapi memiliki ciri khas yang membedakan setiap spesiesnya, seperti bentuk, warna, ukuran, atau rasa. Sebagai contoh dalam pengamatan kali ini, saya memilih pisang sebagai objeknya. Dan di sini saya memilih pisang murlin, pisang ambon, dan juga pisang gabu. Guys, yang pertama kita akan mengamati pisang murlin. Pisang ini berukuran kecil dan memiliki panjang sekitar 9,5 cm. Pisang ini berwarna kuning cerah dan aromanya tidak terlalu kuat. Untuk tekstur kulitnya memiliki tekstur yang halus dan tidak terlalu tebal. Untuk tekstur daging buahnya padat dan sedikit berserat. Dan pisang murlin juga tidak memiliki biji. Untuk rasanya manis dan sedikit sepat. Yang kedua, pisang ambon. Pisang ini memiliki ukuran panjang sekitar 15 cm. Warnanya kuning terang ketika sudah matang. Kebetulan ini belum terlalu matang, jadi berwarna kuning kehijauan. Untuk tekstur kulitnya memiliki tekstur yang lembut dan agak tebal. Untuk dagingnya lembut dan sedikit benyek. Dan pisang ini juga tidak memiliki biji. Untuk rasanya manis legit dan biasanya pisang ini diolah untuk menjadi bolu. Yang terakhir kita akan mengamati pisang gabu. Pisang ini memiliki panjang sekitar 18 cm. Pisang ini memiliki warna kuning agak kecoklatan. Dan tekstur kulitnya kasar dan tidak terlalu tebal. Untuk tekstur daging buahnya, pisang ini memiliki tekstur yang padat dan empuk. Dan pisang ini juga tidak memiliki biji. Untuk rasanya agak manis dan sepat. Dan biasanya pisang ini diolah menjadi keripik dan juga sale. Dari hasil pengamatan dapat disimpulkan bahwa perbedaan ketiga spesies pisang terletak pada ukuran, warna, aroma, bentuk, tekstur kulit, tekstur daging, dan tingkat kemanisan. Namun persamaannya yaitu semuanya tidak memiliki biji. Jadi hal ini menunjukkan bahwa pisang memiliki keanekaragaman hayati pada tingkat spesies, di mana setiap jenis memiliki ciri khas yang membedakannya, meskipun masih dalam satu marga yang sama. Oke guys, sekian video praktikum dari kelompok kami. Sampai jumpa di video praktikum selanjutnya.